Berita Jemaat Ibadah Minggu 21 Juni tahun 2020. Shalom, salam sehat, selamat beribadah di hari Minggu ini. Adalah kali ke-15 kita melaksanakan ibadah di rumah kita masing-masing secara mandiri atau online akibat dampak COVID-19. Diingatkan buat kita semua agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk petugas pelaksana ibadah hari Minggu ini, pimpinan ibadah oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH bersama SPRP Jemaat GKI Jaar. Liturgus oleh Saudari Diakon Dami Suhartini. Pembaca berita jemaat oleh Saudari Diakon Christine Octavia. Salam presbiter oleh Bapak Penetua Kapto. Doa persembahan oleh Bapak Diakon Berli. Liturgi yang digunakan liturgi hari Minggu versi ibadah di rumah mandiri. Organis oleh Bapak Pranhat dan Saudara Rafa. Singer oleh SPRP Jemaat GKI Jaar. Dengan nas Alkitab yang diambil dari Kejadian pasal 22 ayat yang pertama sampai yang ke-14. Nas khotbah dari Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-40 sampai yang ke-42. Untuk ibadah hari Minggu depan tanggal 28 Juni tahun 2020 masih ibadah di rumah secara mandiri atau online. Dilaksanakan perjamuan kudus dalam rangka Hari Pengucapan Syukur 185 tahun PI GKE. Majelis berjemaat yang bertugas, pimpinan ibadah oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, liturgus oleh Ibu Diakon Rayani Sucilawati, pembaca berita jemaat oleh Ibu Penetua Dewi Mudiati, salam presbiter oleh Ibu Penetua Anda Kriselina, doa persembahan oleh Bapak Penetua Ului Unru, dan pembacaan Alkitab oleh Ibu Penetua Yurniati. Berita keuangan sudah dikirim di WA grup jemaat dan di papan pengumuman gereja. Kemudian persembahan dari warga jemaat bisa diantar pertama ke kotak persembahan yang ada di gereja, kedua ke sekretariat GKE Jaar, yang ketiga ke majelis jemaat terdekat, yang keempat ke bendahara atau juga bisa langsung ke rekening jemaat GKI Jaar. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh warga jemaat dan selamat merayakan ulang tahun kelahiran serta pernikahan dalam minggu ini dari tanggal 14 sampai dengan 20 Juni tahun 2020. Doa kita, Tuhan Yesus, kita memberkati. Selanjutnya, ibadah hari ini kami serahkan kepada pendeta pelayan dan majelis jemaat GKE Jaar. Sementara pendeta dan majelis bertugas memasuki ruang ibadah, kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 4. Bait yang pertama sampai yang kedua, angkatlah hatimu pada Tuhan. Sidang jemaat diundang berdiri.
bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari, mari, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Mari arahkanlah hati dan hidup kita pada Tuhan, kita menerima potum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan, bersama-sama kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14, kunyanyikan kasih setia Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Kututurkan terjeruh kasih setiamu Tuhan. Kututurkan terjeruh kasih setiamu turun-temurun. Kunyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, kunyanyikan selamanya. Mari kita bersama memasuki doa pengakuan dosa dan petunjuk hidup baru. Marilah kita berdoa menyesali segala dosa di hadapan Tuhan dan memohon pengampunan daripadanya. Mari kita bersama berdoa. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkan aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Supaya engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Amin. Terimalah petunjuk hidup baru yang ditulis dalam Kolose pasalnya yang ketiga ayat yang ke-12 sampai yang ke-14 yang bunyinya demikian. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Bila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuatlah juga demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan.
Kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 100, Rindukah Engkau Mendapat Berkat Tuhan. Doa syukur dan doa pembacaan Alkitab. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, dalam nama Yesus Kristus, ucapan syukur kami naikkan ke tahta-Mu yang Maha Kudus. Terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, dan segala berkat-berkat terbaik yang Tuhan sediakan bagi kami. Meskipun hidup tak selalu mudah, namun kami tetap bersyukur sebab Tuhan ada dalam setiap suka dan duka hidup ini. Pertolongan dan perlindungan yang datangnya dari Tuhan menyertai dalam sepanjang perjalanan hidup ini. Hari ini Minggu adalah kali ke-15 kami bersekutu memuliakan Engkau di dalam rumah kami masing-masing, terpisah dengan persekutuan jemaat karena bahaya COVID-19. Kami bersyukur sebab persekutuan kecil ini terus bertumbuh dan semakin mempererat hubungan keluarga. Kini firman-Mu terbentang di hadapan kami semua. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar dan melakukan dalam pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita minggu ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 22 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-14. Dengan perikop kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah ia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan padamu. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatannya kepadanya tempat itu dari jauh. Katanya Abraham kepada kedua bujang itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anakku akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikian keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba yang untuk dikorban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sesampailah mereka di tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak, anaknya itu, dan diletakkan di mezbah itu, di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku.
Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran mengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu, Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang mengandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Sebelum renungan firman Tuhan dan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Ibu Pendeta Widya Kalalana STH, kembali lagi kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Salam, salam sehat untuk sekalian sidang jemaat. Mengucap syukur atas kesempatan yang masih Tuhan beri sampai pada hari ini. Kita akan bersama merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita bersama siapkan diri kita berdoa. Firman Tuhan terbentang di hadapan kami dan siap untuk kami renungkan. Kami mohon Tuhan tolong kami melalui kuasa Roh Kudus, supaya kami boleh mendengar dan percaya, dimampukan untuk melakukan dalam hidup kami. Diberkati sekalian jemaat Tuhan dan hamba-Mu. Kami boleh merenungkan firman Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kebenaran firman Tuhan saat ini didasarkan pada Injil Matius, pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-40 sampai yang ke-42. Di bawah perikop Yesus membawa pemisahan bagaimana mengikuti Yesus. Demikian saya bacakan. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia, ia mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut orang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja
Adapun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Amin. Sidang jemaat, saudara-saudari yang diberkati di dalam nama Tuhan, untuk mengawali perenungan pada hari ini saya hendak menyampaikan sebuah cerita. Adalah seorang pendeta yang bernama Jeremiah Stipek. Ia dipindah tugaskan ke tempat pelayanan yang baru. Jemaat yang yang akan ia layani adalah jemaat yang besar, yang memiliki 10.000 lebih anggota. Pada minggu yang sudah disepakati bersama, akan diadakan acara penyambutan bagi pendeta pelayanan yang baru ini. Pendeta Jeremiah Stipek berangkat 30 menit lebih awal dengan berpenampilan yang tidak biasa. Ia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, bahkan mirip pakaian yang digunakan oleh gelandang dan para pengemis. Sesampainya di lingkungan gereja, pendeta Jeremiah Stipek berkeliling, beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Sesekali ia menyapa beberapa orang anggota jemaat yang lebih dahulu datang. Sapaannya disambut dengan sambil lalu saja. Kemudian dengan iseng ia meminta receh kepada seseorang anggota jemaat yang ada di sana. Segera ia ditolak. Dan kelihatannya banyak anggota jemaat tidak nyaman dengan kehadiran Jeremiah Stipek di sana. Saudara, ketika jam ibadah akan dimulai, Bapak Pendeta yang baru ini memasuki gedung gereja. Ia menuju tempat duduk yang paling depan di kursi yang ada di depan. Ketika ia menuju ke sana, ia sesekali menyapa jemaat yang sudah ada duduk. Tetapi sapaannya tidak begitu dihiraukan. Baru sebentar saja ia duduk di kursi paling depan itu. Tak lama kemudian kuster gereja memintanya untuk pindah tempat duduk, untuk duduk di kursi bagian belakang. Dan kemudian ibadah dilaksanakan dari mulai sampai permulaannya. Pendeta Jeremiah Stipek bersama sekalian jemaat mengikuti sampai pada selesai ibadah. Saudara yang diberkati Tuhan, sampailah saat-saat yang ditunggu-tunggu, yakni acara perkenalan dan penyambutan kepada Bapak Pendeta yang baru. Diundang untuk memberikan perkenalan dan sambutan singkat. Pendeta Jeremiah Stipek berjalan perlahan dari bangku atau kursi tempat duduk di jajaran belakang, dan beberapa anggota jemaat yang sempat berjumpa dengan ia pagi itu merasa terkejut dan terperangah. Saudara, dalam sambutannya ia mengutip Matius 25 ayat yang ke-35 sampai yang ke-40, dan ayat 40 berbunyi demikian. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan kemudian pendeta Jeremiah Stipek menceritakan pengalamannya yang menarik pagi itu dan beberapa penolakan yang ia terima karena penampilannya seperti seorang gelandang dan pengemis. Dan kemudian ia berkata, saya senang banyak orang beribadah pagi ini, tapi saya sekaligus sedikit kecewa karena ternyata hanya sedikit yang menyambut Yesus dengan baik. Sidang jemaat saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, betapa seringnya juga sikap kita terhadap seseorang dipengaruhi
oleh penampilan orang tersebut. Kita cenderung baik kepada orang berpenampilan keren, namun cuek kepada orang yang berpenampilan kere. Saudara dan sidang jemaat, pada hari ini kita bersama-sama diingatkan melewati nas firman Tuhan, terkhusus di dalam pasal 9 ayat yang ke-42 dan kemudian selanjutnya ditegaskan dalam Matius 25 ayatnya yang ke-35 sampai seterusnya. Bahwa Tuhan Yesus sering sekali mempergunakan orang-orang yang berpenampilan kere untuk menjumpai kita. Ia sering sekali ada dalam mereka yang berpenampilan sangat sederhana dan hina. Orang-orang kecil dikatakan di dalam pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-42 pada saat ini. Saudara yang diberkati di dalam nama Tuhan, seringkali kita ingin berjumpa dengan Tuhan secara muka dengan muka, tetapi ketika Tuhan menjumpai kita seringkali tidak menyambutnya dengan baik. Bahkan kita sering menolaknya karena rupa dan muka yang kita lihat dengan mata kita. Dan hari ini kita diingatkan sesungguhnya Yesus ingin disambut dengan baik oleh kita sekalian tanpa memandang muka dan rupa yang ia kenakan pada saat itu. Saya membaca dalam ayat yang ke-40 dan 42 yang mengatakan demikian. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Berdasarkan nas dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, setidaknya ada dua pesan yang diperuntukkan bagi kita sekalian untuk kita bersama renungkan. Yang pertama, berbuatlah baik, jangan memandang muka dan rupa. Sebab Tuhan sering menggunakan rupa yang kere, yang sederhana dan hina untuk menjumpai kita. Adakah kita didapati oleh Tuhan menyambut dia dengan baik? Dan yang kedua, perbuatan yang baik sekecil apapun itu sangat berarti. Air sejuk secangkir saja berharga di mata Tuhan. Karena itu jangan berhenti menabur kebaikan, menabur kebajikan, kemurahan hati pun kepada orang kecil dan hina. Sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya. Sidang jemaat dan saudara sekalian, teruslah berbuat baik dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan syafaat kita. Mari kita bersama berdoa. Segala puji dan hormat kami kepada Allah yang sudah berfirman di tengah-tengah kami dalam pribadi Yesus Kristus. Setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang melakukannya, ia seperti seorang yang bijaksana yang meletakkan rumahnya di atas batu. Mampukan kami ya Tuhan untuk mendengar dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga hidup kami berbuah untuk hormat mulia nama Tuhan. Segala puji syukur kami bagi Tuhan, karena berkat dan penyertaan Tuhan yang senantiasa menyertai kami dalam setiap jalan-jalan kehidupan kami. Dalam pengalaman suka maupun sukar, Tuhan setia bagi kami. Engkaulah kota benteng kami, kubu pertahanan kami, tempat kami berlindung turun-temurun. Kami mohon ya Tuhan, diberkatilah kehidupan kami pribadi, kehidupan rumah tangga keluarga kami.
diberkati ayah, ibu, suami, istri, dan anak-anak. Tetap menerima sehat kuat yang datangnya daripada Tuhan. Tetap menerima hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Menikmati kerukunan dalam pertolongan Tuhan. Berkat dan rejeki tetap Tuhan sediakan. Melewati setiap pekerjaan dan usaha. Melewati setiap sawah ladang, kebun, ternak, bahkan lumbung-lumbung dan pundi-pundi kami ada dalam berkat dan pengasihan Tuhan. Kami dicukupkan, dibuat Tuhan berkelebihan dalam setiap keadaan dalam hidup kami. Kami serahkan juga pada saat ini segala rencana dan pengharapan akan hari esok, akan masa depan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan akan selidiki dan menjadikan segala sesuatu indah seturut dengan kehendak Tuhan yang maha baik dalam hidup kami. Kami mohon ya Tuhan, diberkatilah gereja dan persekutuan-persekutuan orang percaya di mana saja. Terkhususnya yang ada di Jemaat GKE JAR pada saat ini. Para pekerja gereja, tidak terkecuali seluruh sidang jemaat Tuhan. Tetaplah kami kiranya sehati sepikir di tengah-tengah pergumulan, di tengah-tengah pandemi pada saat ini. Biarlah kami senantiasa menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Gembala Agung akan melindungi keluar dan masuk kami, siang dan malam kami. Kami percaya kami aman dalam naungan kasih kuasa Tuhan. Bapa kami mendukung dalam doa segala pergumulan yang dialami oleh dunia di masa pandemi ini. Kami serahkan bangsa Indonesia, Barito Timur, daerah, kota, desa di mana kami ada, bahkan desa JAR ini Tuhan. Kami percaya Engkaulah perlindungan yang satu-satunya dalam hidup kami, yang akan meluputkan kami dari setiap mara bahaya dan segala yang jahat. Kami mohon diberkatilah para medis yang berjuang pada saat ini untuk melayani setiap orang yang menderita, terkhususnya positif corona. Kami mohon diberikan mereka perlindungan kesehatan, kekuatan, tetap menerima semangat, damai sejahtera dan berkat-berkat yang terbaik yang datangnya daripada Tuhan. Kami mengucapkan syukur dan terima kasih sebab kebaikan-kebaikan Tuhan senantiasa dinyatakan atas kehidupan kami tiap-tiap hari, sehingga kami senantiasa diajar untuk mengucap syukur. Terkhusus kami pada saat ini mengucapkan selamat ulang tahun bagi setiap anggota jemaat yang bertambah usia. Selamat berbahagia bagi sekalian rumah tangga yang bertambah tahun pernikahan. Tetap menerima sehat kuat, damai sejahtera rejeki yang datangnya daripada Tuhan. Tetap menerima karunia tambah karunia dari kelimpahan Tuhan. Kami serahkan di dalam doa bagi yang sakit untuk dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Ketika pada saat ini mengalami pergumulan dan persoalan dalam kehidupan masing-masing, kami mohon Tuhan mendampingi, merangkul kami. Bahkan Tuhan buka jalan, memberikan kelepasan atas kehidupan kami masing-masing. Kami percaya Tuhan punya cara untuk menolong kami, untuk menerima kemenangan di dalam Tuhan. Kami berdoa bagi yang lemah untuk dikuatkan, yang berduka untuk dihiburkan. Demikian orang tua yang memasuki usia indah, tetap diberikan semangat dan sukacita di dalam Tuhan. Janda duda, anak yatim piatu, orang-orang terlantar. Kami mohon Tuhan raih dan rangkul dalam kasih dan berkat Tuhan. Selanjutnya ya Tuhan, kehidupan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami akan melangkah dalam sepanjang minggu ini. Tak tahu kami yang akan terjadi, tapi dalam iman kami meyakini bahwa Tuhan sertai kami dalam sepanjang perjalanan kehidupan kami berikutnya. Terima kasih ya Allah. Inilah doa dan pengharapan kami yang kami naikkan dalam satu nama yang berkuasa, Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin.
tibalah saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Nas pengantar persembahan, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur 96 ayat yang ke-8. Sebelum kita mengumpulkan persembahan kita, mari kita berdoa. Ucapan syukur kami naikkan atas besar pemberian dan berkat Tuhan yang kami terima setiap waktu. Saat ini dengan tulus dan sukacita kami bawa persembahan dan seluruh keberadaan hidup kami untuk menjadi milik kepunyaan Tuhan. Kuduskan dan terimalah menjadi milik kepunyaan Tuhan, kiranya persembahan ini dan hidup kami boleh dipakai untuk melayani Tuhan dan sesama kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sementara persembahan kita kumpulkan, kita bersama-sama memuji Tuhan dari nyanyikanlah Kidung Baru nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terperi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu pelita agar kami tak sesat. Di penghujung ibadah hari ini, mari dengan sukacita kita bersama menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.